Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak sholat beserta Bapak dan Ibu, yang saya hormati para rombongan dari Berjuang Subuh, yang saya hormati Al-Ustaz Zulhamdi Al-Hamdi, ya. Tentunya selawat beserta salam dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana atas berkat nikmat rahmat dan karunia ialah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, melangkahkan kaki, mengangkat tangan menuju rumah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Adapun kegiatan kita acara pada subuh hari ini yaitu adalah sedikit tausiah dari para rombongan dari Berjuang Subuh, yang mana nanti akan memberi materi yaitu Al-Ustaz Zulhamdi Al-Hamdi. Tidak mengpanjang waktu lagi, masuk ke acara pertama yaitu kata sambutan dari Ketua Mushola kepada Mushola, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dari salam kepada Rasulullah junjungan Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan tausiah atau mendengar kunjungan dari kawan-kawan atau teman kita dari Berjuang Subuh. Insyaallah nanti akan dilakukan oleh tausiah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang telah bersedia hadir, karena kita telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di rumah Allah ini. Hari ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada selanjutnya yaitu kita langsung ke dalam tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zulhamdi Al-Hamdi. Kepada Bapak mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di subuh yang sangat berbahagia ini, yang waktu yang sangat mustajab ini, kita masih diberi kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak umat manusia di luar sana, tapi hanya sedikit yang mengikut jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menganut dinul Islam. Betapa banyak umat Islam di luar sana, tapi hanya sedikit yang beriman. Betapa banyak orang di luar sana yang beriman, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, mengenggangkan tangannya ke rumah Allah ini.
ke rumah ibadah kita ini. Banyak yang mereka sebenarnya punya kesempatan, tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan sakit. Alhamdulillah, ala kulli hal kita yang berada di sini diberikan kesempatan oleh Allah dan juga kesehatan. Dan mudah-mudahan kita hadir di sini semata-mata karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, waktu subuh ini adalah waktu yang sangat mustajab gitu ya. Waktu yang sangat mulia sekali ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, yaitu sholat fajarnya itu saja, itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Bahkan orang kaya paling dunia sekalipun kalah gitu ya sama kita, insya Allah. Siapa ya orang yang paling kaya? Bill Gates. Siapa lagi? Kalah gitu ya. Karena apa? Allah sudah menjanjikan kepada kita semua bahwa ganjaran untuk orang yang melaksanakan 2 rakaat di fajar hari itu adalah mendapatkan dunia dan seisinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa menghidupkan musola kita ini, ya apapun tantangannya gitu ya. Karena jangankan kita Bapak Ibu sekalian, Rasulullah aja ya, utusan Allah, kekasih Allah, jauh lebih besar ya tantangannya untuk menghidupkan rumah Allah, untuk mengembangkan dinul Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal, bahkan sudah di penghujung Syawal ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah selesai ya dengan puasa Syawalnya insyaallah ya. Karena Bapak Ibu sekalian, puasa Syawal itu juga merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh dan kemudian melanjutkannya 6 hari pada bulan Syawal, maka mereka seperti berpuasa setahun penuh. Ya, jadi begitu besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi merugilah gitu ya kalau kita tidak menjalankan atau tidak melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, hanya amal-amal ibadah kita lah yang hanya nanti akan kita bawa gitu ya ketika kita sudah berada di alam kubur, di alam barzah ya. Jadi apabila seorang manusia, seorang muslim ataupun seorang manusia di atas dunia ini sampai ajalnya, meninggal, dikuburkan, ada 5 hal gitu ya yang nanti sampai ke kuburannya. Akan tetapi hanya 3 yang dibawanya, yang menjadi bekalnya, yang bisa menemaninya sampai di alam kubur. Sementara yang 2-nya itu pulang. Apa itu? Yang pertama keluarga. Keluarga kita ketika kita sudah dikuburkan itu pasti akan pulang Pak ya, Bu ya. Ada enggak keluarga kita yang mau ikut gitu kan? Wah. Bahkan suami istri pun yang katanya cinta mati, sehidup semati gitu kan. Ada enggak yang mau menemani sampai ke kuburan? Belum ada Pak ya, enggak ada gitu ya. Bahkan bapak
Nih mungkin bapak-bapak gitu terutama gitu ya, yang ketika mungkin istrinya meninggal, ya waktu menikah dulu ya yang kita insya Allah apapun yang terjadi kita akan sehidup semati, apapun tantangannya hidup ini akan kita jalani bersama gitu. Nah, ketika sudah mati, sudah meninggal si istri yang mungkin inilah yang memisahkan kita gitu. Kamu sudah sampai ke sana, kembali ke sana kepada Allah. Sementara saya harus melanjutkan hidup ini gitu. Dan bagaimanapun saya harus mencari teman yang baru. Ini kan katanya tadi hidup semati gitu kan. Tapi kalau kulihat Bapak Ibu sekalian, itulah ya yang namanya manusia. Kalau dalam hal seperti itu, biasanya ibu-ibu lebih setia ibu ya, Masya Allah. Kalau ibu-ibu ya, tapi bapak-bapak ada juga gitu ya. Tapi kalau biasanya sih bapak-bapak termasuk langka gitu ya. Kalau ibu biasanya kebanyakan gitu ya. Kalau suaminya meninggal lebih memilih untuk sendiri gitu ya, Insya Allah. Sementara untuk bapak-bapak kebanyakannya gitu. Mungkin tapi di luar sana gitu. Tapi bapak-bapak di sini Insya Allah enggak gitu. Enggak beda maksudnya gitu. Allahu Akbar. Jadi begitu ya Pak Ibu sekalian. Jadi yang pertama keluarganya itu akan pulang, ya, akan pulang. Yang tadi katanya teman setia gitu kan, teman sejati gitu ya, selalu dari masa anak-anak, remaja, ya sampai dewasa, bahkan mungkin kerjanya sama-sama gitu kan, bahkan sering kemana-mana bersama gitu. Begitu temannya meninggal, mungkin malah dia yang duluan nginjak-nginjakin tanahnya gitu kan. Bantuin ngurukinnya gitu kan, seperti itu. Itu keluarga. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang menemani di dalam kubur. Ya. Tadi yang keluarga, yang kedua harta. Iya. Jadi harta ini sebenarnya bisa meninggalkan kita, bisa juga ikut dengan kita sebenarnya gitu ya. Kalau harta, tapi bendanya artinya seperti rumah, mobil, tanah gitu kan. Kalau tidak kita pergunakan, tidak kita manfaatkan di jalan Allah, itu betul-betul akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita wakafkan, kita zakatkan, kita sedekahkan di jalan Allah, insya Allah itu pun akan menjadi amal jariah bagi kita. Ya. Itu yang dua hal yang akan meninggalkan kita ketika seorang manusia sudah meninggal. Apakah yang akan menemaninya? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Jadi sebanyak apapun atau sedikit apapun ilmu yang kita miliki, sampaikan ya ke anak kita, cucu kita, tetangga kita, teman kita. Ya. Seperti kata Nabi, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ya. Kalau sekarang kan untuk menyebarkan ilmu itu mungkin tidak harus menjadi ustadz ya Bapak Ibu ya. Apalagi dengan teknologi, dengan dunia maya seperti sekarang ini, media sosial. Tinggal kita share-share aja gitu kan. Nanti ada banyak kan ustadz, video-video pendek gitu kan. Atau kalimat-kalimat atau tausiah-tausiah dalam bentuk tulisan. Itu kan banyak gitu ya. Itu bisa kita sampaikan. Ya paling tidak itu bagian dari kita untuk kebaikan-kebaikan kita mungkin yang insyaallah nanti juga diganjar oleh Allah sebagai amal kebaikan kita, menjadi ilmu-ilmu. Dan juga bagi orang yang menjalankannya, ya, misalnya ada tulisan, ada ceramah dari UAS, dari Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz-Ustadz yang lainnya gitu kan. Nah itu juga menjadi ketika orang menjalankan apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz itu, ya mudah-mudahan itu juga menjadi
bagian dari amalan kita gitu ya, tanpa mengurangi amalan kita sendiri gitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah sedekah jariah ya, sedekah jariah. Jadi apa yang kita miliki ya, harta kita ya, penghasilan kita, gaji kita, kalau banyak alhamdulillah. Kalau banyak alhamdulillah ya. Kalau sedikit, ya Allah tidak melihat sedikit banyaknya, tapi adalah bagaimana kita meniatkan dengan ikhlas ya harta kita itu gitu. Karena bagaimanapun yang untuk ada batasnya, haulnya itu kan zakat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nisabnya gitu ya, ada nisabnya itu zakat. Sementara kalau untuk sedekah ya kan nggak ada batasannya gitu kan. Berapapun harta kita, ya ada sedikit ya sedikit, ada 1 juta, alhamdulillah kita wakafkan ke masjid, sedekahkan ke masjid, ke musola. Ya, apalagi mungkin yang di musola kita ini yang perlu bantuan gitu kan. Wah ini tidak harus kita diumumkan oleh pengurus masjid atau ketua masjid misalnya gitu kan. Ini Bapak Ibu musola kita butuh ini. Siapa yang mau bersedekah, berinfak, berwakaf gitu kan. Karena memang kita sudah tahu bahwa ganjaran dari sedekah itu sangat luar biasa. Ya maka kita dengan segera menyambut itu gitu ya, perintah Allah itu. Sehingga memang apa yang kita keluarkan itu memang betul-betul menjadi amal jariah bagi kita ya. Itu sedekah. Yang berikutnya adalah doa dari anak yang soleh. Nah jadi kita mungkin sebagai orang tua menjadi kewajiban bagi kita yang dititipkan oleh Allah, anak ya, generasi penerus, untuk dididik ya, untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Nah mereka inilah nantinya yang akan mendoakan kita ya, ketika mereka mendoakan kita, nah itu akan menjadi menjadi tambahan ya, timbangan kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kita saat ini sudah berada di penghujung Ramadan ya, kita sudah berada di penghujung Syawal ya, tidak terasa Ramadan sudah hampir 2 bulan bahkan berlalu ya. Padahal rasanya baru sebentar gitu ya kita menjalankan ibadah-ibadah Ramadan ya, puasa ya, tilawah kita ya, tadarus Al-Qur'an ya, saum-saumnya puasa kita, sholat malam kita gitu ya. Begitu khusyuk gitu ya kita jalankan di bulan Ramadan. Karena memang keutamaan-keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan itu, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bahkan tilawah kita mungkin sampai ada berapa juz misalnya seperti itu gitu ya. Bahkan salat malam kita tarawih ya. Ada lagi malamnya kita lanjutkan dengan tahajud. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, di Syawal ini seharusnya hal-hal yang positif seperti itu, hal-hal yang baik seperti itu, ibadah-ibadah yang sudah kita semangat kita jalankan di bulan Ramadan, seharusnya tetap kita biasakan, tetap kita jalankan seperti mana semangatnya kita di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya bulan Ramadan itu sebenarnya adalah sebagai sarana latihan bagi kita. Bahkan bulan yang sangat mendidik kita, mengajar kita, mengembleng kita bagaimana kita menjalankan hari-hari kita di 11 bulan berikutnya. Nah, ini mungkin selama ini kesalahan kita, kekurangan kita di Ramadannya semangat betul gitu ya. Wah, sholatnya, tarawihnya gitu ya, tadarusnya bahkan ada sampai 2 juz, 3 juz gitu ya. Tetapi yang lebih utama sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan apa yang sudah kita
semangatkan di bulan Ramadan itu, yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu. Ini yang harus kita tetap pertahankan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama itu adalah sholat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim, sholat itu kan sudah jelas gitu ya. Sholat itu adalah sebagai tiang agama ya. Bahkan ketika kita dihisab nanti ya, yang pertama sekali dihisab itu adalah sholat kita gitu ya. Bagaimana sholat kita? Kan dikatakan apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amal-amal yang lainnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk seorang laki-laki, maka itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktunya, terutama sholat 5 waktu untuk berjamaah di masjid. Sangat banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ganjarannya jelas ya, bahwa sholat berjamaah itu lebih banyak, maka dikatakan sampai 27 kali lipat ya dari sholat sendirian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat di masjid, belum kita sampai ke masjid, baru kita melangkahkan kaki dari rumah, ya, kita melangkahkan kaki, kita niat untuk sholat ke masjid, kita melangkahkan kaki, setiap langkah kita itu, setiap langkah kanan kita itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara langkah kaki kiri kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Masya Allah. Ya. Jadi berapa banyak itu Bapak Ibu ya? Setiap hari, setiap waktu sholat antara subuh dengan zuhur dengan asar gitu kan, sampai 5 kali sehari semalam itu kita ke masjid. Saya bahkan sampai menghitung Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan masjid gitu kan. Karena sudah dibiasakan sholat ke masjid itu, bahkan dengan anak-anak mulai juga dibiasakan. Bahkan saya sampai menghitung gitu ya, sampai setiap langkah kaki itu sampai tahu gitu ya. Bahkan dari rumah saya ke masjid itu nggak jauh Bapak Ibu, cuman 126 langkah. Jadi saking karena kita sudah biasa itu gitu kan. Nah, apalagi rumah kita yang lebih jauh dari itu, insya Allah akan semakin banyak dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah dan akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita sampai di masjid, di mushola, kita sholat sunat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Sholat sunat, tahiyatul masjid. Ya, ketika azan sudah masuk waktu sholat, kita sholat sunat rawatib, qabliyah ba'diyahnya nanti. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan sholat berjamaah di masjid itu adalah apa Bapak Ibu sekalian ya? Yaitu ketika kita sholat berjamaah di masjid, insya Allah sholat kita akan diterima, dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita tidak khusyuk Bapak Ibu. Ya namanya kita mungkin sering gitu ya. Mungkin sangat susah gitu ya. Boleh dikatakan susah gitu ya. Untuk sholat betul-betul khusyuk gitu sampai selesai. Mungkin waktu kita mengawali sholat, mungkin bisa kita khusyuk gitu ya. Betul-betul ikhlas. Karena kan kita memang sholat itu berhadapan dengan Allah gitu kan. Kita melihat Allah walaupun seolah-olah kita ngobrol dengan Allah, berhadapan dengan Allah gitu kan. Ketika di awal sholat, ketika kita sudah bisa seperti itu subhanallah gitu ya. Sudah luar biasa Bapak Ibu. Akan tapi ketika sudah mulai takbiratul ihram, apalagi yang namanya kita berjamaah gitu kan. Apalagi nanti imam bacaannya agak panjang dikit gitu kan. Nah itu udah kata orang Jambi udah mulai kita kemana-mana mikirnya gitu kan.
Wallah. Kenapa Bapak sekalian? Walaupun kita dalam keadaan sholat, itu setan itu tetap akan menggoda kita gitu kan. Nah itulah, ya, jangankan di luar masjid, di luar musola, di masjid pun dalam keadaan sholat gitu kan, setan itu tetap menggoda kita gitu kan. Ya, sudah takbiratul ihram gitu kan. Yang tadinya kunci motor lupa gitu kan, taruh di mana? Oh iya tadi di lemari, di atas lemari gitu kan. Nah, oh iya tadi di kantong celana gitu. Tadi waktu berangkat lupa naruhnya di mana gitu kan. Waktu sholat, oh baru ingat gitu kan. Nah, itu setan gitu kan. Wah ibu-ibu misalnya gitu kan. Waduh mau hujan rupanya nih, pakaian belum diangkat, dah macam-macam gitu kan. Gangguan dari setan itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian dilihat, yang pertama adalah imamnya. Wah, imam memang syarat menjadi imam itu adalah sebenarnya berat ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena emang tanggung jawabnya untuk seluruh jamaah gitu kan. Makanya syarat imam itu kan memang orang yang balik jelas gitu kan. Orang yang memang bacaannya fasih ya. Bacaannya fasih itu ya memang tajwid, makhraj segala macamnya gitu kan. Hafalannya kalau bisa memang lebih banyak dari jamaah yang lain gitu kan. Yang berikutnya adalah kalau bisa memang umurnya lebih tua dari jamaah yang lain. Nah, ini syarat-syarat yang memang seorang imam ya. Artinya memang sangat dituntut kelebihan lah gitu ya dari jamaah yang lain. Ketika seorang imam sholatnya khusyuk, ikhlas semata-mata karena Allah, betul-betul khusyuk betul gitu ya. Maka semua jamaah yang ada di musola itu, yang ada berjamaah pada waktu itu, walaupun ada yang tidak khusyuk gitu ya, ada yang pikirannya kemana-mana gitu, itu insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya imamnya saja, tapi semua jamaah itu akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kalau imamnya mungkin tidak khusyuk sholatnya ternyata gitu ya, dilihat lagi oleh Allah makmumnya di shaf pertama. Kalau ada di antara makmum yang di shaf pertama itu yang khusyuk, ya, betul-betul khusyuk, ikhlas semata-mata karena Allah sholatnya gitu kan. Insya Allah seluruh jamaah bahkan imamnya itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Kalau tidak ada lagi, dilihat lagi di shaf berikutnya. Ya, di shaf pertama imamnya, shaf pertama ada yang enggak, imamnya enggak khusyuk, shaf pertama enggak ada yang khusyuk gitu ya. Di shaf kedua dilihat lagi. Ternyata di shaf kedua ada yang khusyuk gitu, yang ikhlas salatnya. Insya Allah dari orang yang ikhlas itu seluruh jamaah diterima salatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana kalau di satu masjid, di satu musola yang sedang salat berjamaah itu tidak ada yang khusyuk gitu kan? Bagaimana gitu kan? Itu kan mungkin saja kan, walaupun kita nggak tahu ya. Nah, kata Allah, kata Nabi bahwa sholatnya tetap diterima Bapak Ibu sekalian. Sholat jamaah di masjid itu tetap diterima. Kenapa? Karena berjamaahnya itu. Ya, jadi karena sholat berjamaahnya itu, maka Allah tetap menerima sholat kita insya Allah yang sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi itulah manfaatnya ketika kita sholat berjamaah di masjid, di musola Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita sholat sendirian, apalagi sholat di rumah gitu kan, nah ini kan sangat rawan gitu ya. Nah ini betapa besarnya gitu ya keutamaan sholat di masjid itu. Insya Allah sekali lagi, ketika kita sudah sholat di masjid, di musola berjamaah, maka insya Allah Allah akan menerima sholat kita, walaupun kita tidak khusyuk gitu, ya. Tetapi Allah tetap menerima sholat kita, Bapak Ibu sekalian. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, marilah kita sama-sama makmurkan musola kita ini. Ya, kalau tidak kita yang memakmurkan, siapa lagi gitu kan? Ya. Tidak mungkin orang luar sana, luar komplek gitu kan, yang akan memakmurkan
musola kita ini. Yang pertama sekali yang membesarkan, yang memakmurkan, yang meramaikan musola kita ini, ya pasti ya kita gitu ya, yang di seputaran musola kita ini. Ya, dengan meramaikan musola kita ini, ya insya Allah Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran yang sangat luar biasa juga insya Allah bagi kita semua yang berada di sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian keutamaan atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban ya. Jadi dalam salah satu riwayat ya, Rasulullah dengan para sahabat, ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah uzur ya Allah. Ya Rasulullah, saya sudah tua ya Allah, ya Rasulullah. Saya tidak rumah saya jauh." Ya. Kata Rasulullah, "Apakah kamu mendengar suara azan ketika azan dikumandangkan?" "Masih ya Allah." "Ya Rasulullah, saya masih mendengar ketika azan dikumandangkan. Maka wajib bagi kamu untuk sholat di masjid." Nah itu betapa pentingnya gitu ya untuk sholat ke masjid itu. Walaupun rumahnya jauh, ketika kita masih mendengar suara azan, maka kita masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat di masjid. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak sholat di masjid. Bahkan ada salah seorang sahabat, dia sudah tua, sudah uzur, bahkan buta. Siapa namanya? Bin Umi Maktum itu ya. Salah seorang sahabat dalam keadaan buta, Bapak Ibu sekalian. "Saya buta ya Rasulullah, izinkan saya untuk sholat di rumah," katanya. "Saya susah untuk berjalan ke masjid." Kata Rasulullah, "Ya bin Umi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan ketika Bilal mengandangkan azan di masjid?" "Saya mendengarkan ya Rasulullah." "Maka kamu masih berkewajiban untuk sholat di masjid." Ya. Bahkan sampai orang buta pun gitu ya, masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat di masjid. Apalagi orang yang masih sehat, muda, kuat gitu kan. Tidak ada alasan bagi kita untuk sholat di rumah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Terutama yang bapak-bapak gitu. Kalau untuk ibu-ibu mungkin masih ada rukhsahnya gitu ya. Masih dibolehkan untuk sholat di rumah. Bahkan lebih diutamakan untuk ibu-ibu itu sebenarnya sholatnya di rumah. Tapi kalau mau sholat di musola juga tidak apa-apa, di masjid tidak apa-apa. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah sampai memerintahkan gitu ya, kalau ada para sahabat itu yang tidak sholat di masjid, sampai Rasulullah untuk memerintahkan untuk membakar rumahnya. Gitu. Sampai seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada orang yang laki-laki sholatnya masih di rumah gitu, sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Begitu keutamaan untuk sholat di masjid itu Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian ya sebenarnya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah sebenarnya juga untuk kita gitu ya, untuk umatnya. Ya. Karena sekali lagi besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita, ganjaran pahala, karena ibadah-ibadah itulah nantinya sebagai bekalan kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian gitu ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita masuk surga itu juga tidak karena amal ibadah kita sebenarnya. Tapi lebih karena rahmatnya Allah. Ya. Sebenarnya
berapapun banyak amal ibadah kita, itu sebenarnya mungkin belum sebanding dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, dengan rahmat Allah lah kita insya Allah sama-sama bisa masuk surganya Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, keutamaan sholat di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Ya. Ya, sekali lagi itu ya banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya yang contoh-contoh ya keutamaan-keutamaan, manfaat-manfaat yang kita dapatkan ya ketika kita sholat berjamaah di masjid itu tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita lainnya ketika kita di Ramadan apa? Yaitu tilawah Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Mungkin karena kita bisa khusyuk gitu ya, baca Al-Quran sampai bahkan ada sampai mungkin sebelum Ramadan hanya selembar 2 lembar seperti itu gitu ya. Tapi ketika Ramadan datang, tilawahnya bisa 1 juz, bisa 2 juz gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i itu Bapak Ibu sekalian tilawah Al-Qur'annya ketika Ramadan itu sampai 2 kali khatam Bapak Ibu sekalian. Ya. 2 kali khatam, bukan 2 juz ya, 2 kali khatam Bapak Ibu sehari. Bayangkan gitu ya. Itu Imam Syafi'i. Bukan 2 juz sehari, tapi 2 kali khatam. Bagaimana gitu ya tilawahnya sehari semalam itu. Jadi sebulan itu 60 kali khatamnya gitu ya. Wallahu masya Allah gitu. Tabarakallah. Jadi memang kalau ulama-ulama ketika sudah masuk Ramadan itu majelis-majelis ilmunya itu sebagian besar ditutup Bapak Ibu sekalian. Karena dia lebih mengutamakan tilawah Al-Qur'annya. Ya. Sehingga seperti Imam Syafi'i itu sampai khatam 60 kali dalam sebulan, ya. Karena besarnya keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga kebiasaan yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian ya? Membaca Al-Qur'an itu, tilawah Al-Qur'an itu, ya. Setiap ayat yang kita baca itu akan diganjar oleh Allah sebagai suatu kebaikan Bapak Ibu. Jadi tidak satu surat ya, tidak satu kalimat, tidak satu kata, bahkan satu huruf. Dari huruf per hurufnya itu diganjar oleh Allah. Bahkan satu huruf itu diganjar 10 kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, satu huruf diganjar 10 kebaikan ya. Alif lam mim gitu kan. Itu kan ada berapa huruf Bapak Ibu sekalian? 3 huruf gitu ya. Alif lam mim ya. Jadi 3 huruf saja sudah diganjar oleh Allah 30 kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi ketika kita membaca satu surat ya. Surat pendek walaupun ya, 1 halaman, 1 lembar ya. Itu ada berapa ayat ya Bapak Ibu sekalian? Ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim aja itu sudah 19 ya. Sudah 19 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikalikan 10 sudah 190 ya. Dari bismillahirrahmanirrahim aja baru gitu. Belum lagi ketika kita baca Al-Fatihah, baca kita satu surat ya. Sampai 1 juz. Masya Allah. Betapa banyak gitu ya kebaikan-kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kisah ya Bapak Ibu sekalian. Ada cerita, ini kisah nyata ya, kisah nyata. Ada ada di Jambi, kejadiannya di Jambi. Diceritakan bahwa ada seorang yang orang tua meninggal ya. Masih tahun 90-an ya Bapak Ibu sekalian, tahun 90-an ini. 90
kalau dia meninggal, bapak itu meninggal 98, dikuburkan. Ini anaknya yang menceritakan. Nah, tahun 98 itu anaknya tinggal di Jakarta, ya. Dia tidak sempat melihat orang tuanya ketika dikuburkan, ketika meninggal, ya. Karena 98 itu pas waktu demo-demo besar-besaran itu gitu ya. Nah, ketika istrinya meninggal, ya, istrinya berpesan agar dikuburkan satu liang, ya, dengan suaminya, ya. Nah, ketika akan dikuburkan itu, ketika waktu digali kuburan si bapak, suaminya tadi, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata mayatnya itu masih utuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mayatnya masih utuh, ya. Kain kafannya itu tidak ada yang robek, ya. Cuman warnanya aja yang berubah. Yang awalnya waktu dikuburkan itu putih gitu ya, putih. Nah, ketika sudah 17 tahun, ya, tahun 98 dia dikuburkan, 2015 kalau nggak salah, istrinya meninggal, minta dikuburkan satu liang itu, digali lagi. Ketika digali seperti itu, ternyata si mayit yang bapak tadi itu masih utuh, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Digali, ditanya-tanya, kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Ternyata beberapa waktu sebelum beliau meninggal itu, si bapak ini dia tidak banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Mengajinya pun, tilawahnya pun, baca Al-Qurannya pun terbata-bata gitu ya. Akan tetapi dia banyak mewakafkan Al-Quran, dan dia beberapa waktu sebelum dia meninggal itu, dia orang yang pertama datang ke masjid, ya, dia membuka masjid, bahkan dia azan gitu kan. Nah, ketika dia di masjid itu, dia yang dibacanya apa, Bapak Ibu sekalian? Ayat Al-Quran itu. Dia cuma hafal ayat-ayat pendek. Al-Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Itu aja diulang-ulang terus. Karena dia cuma hafal itu gitu kan, yang bisa baca itu. Ternyata itu, Bapak Ibu sekalian. Dengan hanya itu saja, maka Allah sampai menjadikan mulia gitu kan, mayitnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, Bapak Ibu sekalian, keutamaan-keutamaan ataupun kebaikan-kebaikan di Ramadan yang harus tetap kita pelihara, kita jaga. Tadi yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid, tilawah Al-Quran. Yang berikutnya apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu adalah sedekah, ya. Sedekah, ya. Untuk bersedekah. Jadi untuk bersedekah ini memang di bulan Ramadan apalagi, ya, itu juga ganjarannya juga sangat luar biasa gitu ya. Apalagi dijalankan, dilaksanakan, diberikan di waktu-waktu mustajab. Misalnya saat subuh, sebelum subuh, ya. Itu juga keutamaan-keutamaannya yang sangat luar biasa. Kenapa di waktu subuh itu ganjarannya waktunya sangat mustajab? Karena di waktu subuh itu adalah ibarat kita itu pergantian shift malaikat, ya. Jadi malaikat itu juga ada shiftnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang malaikat malam, ada yang malaikat siang jaganya gitu kan. Nah, di waktu subuh itu shiftnya itu adalah subuh dan asar. Nah, jadi waktu yang sangat mustajab itu adalah sebenarnya subuh dan asar gitu kan. Nah, cuman untuk sedekah ini lebih ditamakan adalah ketika waktu subuh. Nah, ini kenapa? Karena itu tadi malaikat berkumpul di waktu subuh itu, Bapak Ibu sekalian. Karena pergantian shift itu malaikat yang jaga malam dengan malaikat yang jaga siang. Jadi ketika waktu subuh itu malaikat-malaikat akan mendoakan kita. Ya, setiap doa-doa kita maka akan diaminkan oleh para malaikat. Ya, akan diaminkan oleh malaikat. Maka ketika kita berinfak, bersedekah,
di waktu subuh itu kita juga dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, untuk menyampaikan apa hajat kita. Boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya Allah, dengan sedekah ini, dengan infak ini permudahkanlah semua urusan hamba, lancarkanlah rezeki hamba gitu kan. Jadikanlah anak-anak hamba anak yang soleh-solehah gitu kan. Nah, itu akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, walaupun kita tidak melihat malaikat, tapi insya Allah kita yakin bahwa malaikat ada gitu ya di sisi kita dan mengaminkan doa-doa kita itu. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya manusia yang mengaminkan, tapi malaikat yang mengaminkan. Jadi kalau sudah malaikat yang mengaminkan, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena tidak mungkin malaikat mengaminkan sembarangan gitu kan. Karena malaikat itu kan makhluk yang suci ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena memang dia hanya diberikan tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia memang hanya disuruh beribadah saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan iblis gitu kan. Iblis itu hanya ada nafsunya saja gitu kan. Tidak ada ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara manusia ini ada keduanya gitu kan. Ada nafsunya, ada juga kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal mana yang lebih besar gitu kan? Apakah sifat iblisnya atau sifat malaikatnya kita menuruti perintah Allah gitu kan? Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk sedekah, ya, untuk sedekah. Begitupun juga dengan ganjaran-ganjaran sedekah ini juga sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya ganjaran, apalagi di bulan Ramadan. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian di luar Ramadan pun juga tidak kalah besar manfaatnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk masjid, untuk mushola, itu jauh lebih besar lagi gitu ya. Jadi amal jariah bagi kita, sedekah jariah bagi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu akan menjadi akan menjadi amalan kita, ya, akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita ketika kita di yaumil hisab kelak, gitu kan? Ya, sedekah jariah kita itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi berapapun kita ada kelebihan rezeki, ada uang, ya 1.000, 2.000, ya, ada 5.000, ya biasakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah lebih mencintai suatu perbuatan amalan yang sedikit tapi dikerjakan terus menerus. Ya, istimror, ya, berkelanjutan. Lebih Allah cintai ketimbang misalnya sekali khusuk betul gitu kan. Habis itu sebulan nggak datang-datang ke masjid gitu. Nah, ini kan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Allah sangat mencintai amalan-amalan yang sedikit, ya, tapi dia dikerjakan secara terus-menerus. Ya, itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama membiasakan, ya, untuk bersedekah, ya, terutama ke mushola kita ini, berapapun gitu ya, berapapun, ya, kita nggak usah berkecil hati. Yang punya kelebihan rezeki, yang banyak rezekinya, ya silakan, ya, banyak untuk bersedekahnya, berwakafnya, berinfaknya, silakan. Wah, saya nggak punya banyak Ustadz, Pak Ketua, cuman punya 50.000, ya, cuma punya 20.000 gitu. Ya nggak apa-apa, bismillah gitu kan. Ada berapa? 20.000 dikalikan ada 100 misalnya gitu kan. Ada jamaah misalnya di sini, warga di sini. Itu kan sudah 2 juta gitu kan. Sudah, apalagi yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan mushola kita ini gitu. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita yang membesarkan mushola kita ini, ya siapa lagi gitu kan. Berat ya kalau kita mengharapkan untuk orang luar, ya, dari warga di sekitar ini untuk membesarkan mushola kita ini. Walaupun mungkin ya ada bantuan mungkin gitu ya. Tapi kan lebih utamanya adalah kita yang berada di sekitar mushola ini Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu sekali lagi
pada kesempatan ini kita sampaikan, marilah sama-sama kita untuk senantiasa bersedekah ya, karena sekali lagi ganjarannya sangat banyak ya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekalian, jangan kita ragu, jangan kita berkecil hati, jangan kita melihat besar kecilnya gitu ya, apa yang kita sedekahkan itu. Karena itulah mungkin di mata manusia kecil, tapi di sisi Allah bisa menjadi sangat besar ya, bisa menjadi lebih berat ya, timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas kita sedekah kecil ikhlas gitu kan. Lebih baik ya daripada 1 juta gitu kan. Mbak berapa? Ya cuman 50.000. Bapak cuman 50.000, saya nih 1 juta. Ini kan menjadi riak gitu kan. Ketika kita beramal riak Bapak Ibu sekalian, maka saat itu juga amalan kita semuanya habis. Seperti kayu bakar dimakan oleh api gitu ya. Jadi mari kita senantiasa sama-sama ikhlas. Pastinya yang lebih baiknya adalah banyak ikhlas, kan gitu Pak ya. Insyaallah. Nah, ini akan jauh lebih baik. Tapi yakinlah, berapapun besarnya, berapapun banyaknya, ya silakan ya kita sama-sama sekali lagi untuk kepentingan musola kita ini ya. Karena musola kita ini ya kita ya yang akan memanfaatkannya, mungkin fasilitasnya apa, mungkin yang kurang gitu kan. Jadi bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang ya Pak Ibu. Silakan ya, silakan mungkin dengan takmir masjidnya, dengan pengurus masjidnya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya, sekali lagi marilah kita senantiasa tetap mempertahankan ibadah-ibadah Ramadan kita gitu ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa Ramadan itu hanyalah ibaratnya bulan pelatihan ya, bulan pelatihan. Jadi ujiannya sebenarnya adalah 11 bulan berikutnya ya. Apakah kita berhasil di Ramadan kita, maka itu akan dilihat di 11 bulan berikutnya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan ibadah-ibadah kita yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang di yaumil hisab kelak ya, di yaumil hisab kelak bahwa kita betul-betul orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu berkecil hati. Wah, kita mungkin tidak perlu pesimis, amalan kita cuma sedikit gitu kan. Asal kita yakin, ikhlas ya. Dari itulah Allah akan melihat kita, akan melihat, memberikan rahmatnya kepada kita insyaallah Bapak Ibu sekalian ya. Karena dengan rahmat Allah kita akan bisa masuk surganya Allah ya. Sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan ya, tilawah Al-Quran kita itu juga akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita di yaumil hisab kelak ya, di yaumil hisab kelak. Jadi Allahumma shawab, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan di sana sininya yang kurang pas, saya mohon maaf. Alaikum minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita gunakan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan menjadi ibadah kita bagi Ustaz yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi para jemaah sekalian. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka rangkaian acara kita pada dulu tadi sampai dengan kali ini, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkati oleh surganya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan buat acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata,